selamat pagi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita akan bertemu lagi di dalam ibadah kita pada hari ini. Harapan dan doa saya jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini dimanapun Anda berada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dengan satu lagu judulnya Apapun Juga Menimpamu. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan menjaga kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan pasti menjaga kami lewat firman-Mu. Kami berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita naikkan satu pujian lagi. Kekuatan serta penghiburan 1 dan 2. Kita nyanyikan kekuatan serta penghiburan. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan bersertaku, diberi rahmat-Nya tiap
lakukan apa yang perlu. Sudah doa dan pengertian memperkuat imanku. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum baca dan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan menyertai kami. Setiap suka dan duka bergantian memperkuat iman kami. Nah, karena itu kami berdoa untuk firman Tuhan yang kami baca. Firman menguatkan kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami. Tuhan berfirman kepada kami karena kami suka mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Ayub pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya kasih tema, perhatian di kala susah. Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13 dengan tema, perhatian di kala susah. Firman Tuhan terambil dari Ayub pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempat masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka menggoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah orang-orang yang suka membaca firman Tuhan dan merenungkannya tiap-tiap hari, lalu mempraktikkan dalam hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatian di kala susah. Ada beberapa sikap positif yang kita belajar dari ketiga sahabat Ayub ini, yang perlu kita tiru dari ketiga sahabat Ayub. Ayub sendiri, mereka berempat punya arti nama masing-masing. Nama Ayub artinya, di manakah ayah? Orang ini berasal dari tanah Uz, atau mungkin di sekitar Edom. Orang yang kedua, sahabat yang kedua adalah Elifas. Elifas artinya Allah pemberi dispensasi. Orang Teman, dan ada kemungkinan berada di sekitar Edom. Sedangkan sahabat yang ketiga bernama Bildad. Bildad artinya anak kepuasan. Orang Suah. Dia keturunan Abraham dari Ketura. Ada dalam Kejadian pasal 25 ayat 1. Sahabat yang keempat bernama Sofar. Ya, Ayub, Elifas, Bildad, dan Sofar. Sofar ini punya nama artinya berbulu. Ya, berbulu. Ini orang Teman, ada di sekitar Damsyik atau sekitar Syria. Itu diperkirakan berasal dari Damsyik atau Syria. Nah, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 sikap yang bisa kita lihat belajar dari sini, sikap positif dari ketiga sahabat Ayub ini dapat bisa kita ikuti atau kita bisa teladani dengan sikap mereka yang luar biasa terhadap sahabatnya Ayub itu. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya tema saya kasih perhatian di kala susah. Karena sikap positif yang baik dari ketiga sahabat Ayub ini. Karena Ayub pada masa itu berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan, yang sangat menderita, dan sangat-sangat sengsara. Sehingga mereka tidak mengenal dia lagi ketika mereka mendatangi dia. Yaitu mereka sangat bersedih oleh karena penderitaan yang dialami oleh Ayub itu sendiri. Karena itu sikap positif yang pertama yang bisa kita lihat adalah mereka memiliki sikap kerjasama yang harmonis. Mereka memiliki sikap
sikap kerjasama yang harmonis. Ini mereka memiliki sikap yang harmonis dalam melayani sesama, yaitu khususnya dengan Ayub ini. Tiga orang ini, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar yang bisa kita pelajari dari mereka. Orang ini, mereka memiliki sikap kerjasama yang sangat harmonis. Kenapa demikian? Karena mereka punya sikap melayani. Mereka punya keinginan melayani sesamanya, yaitu melayani Ayub. Dan mereka melihat bahwa mereka adalah sahabat. Melihat Ayub sebagai sahabat, Ayub menganggap mereka sebagai sahabat yang apa? Sahabat yang baik. Sahabat yang peduli. Dan karena itu, Bapak Saudara, mereka mendengar tentang penderitaan sahabatnya, yaitu Ayub sendiri. Mereka kerjasama untuk datang. Mereka kerjasama untuk mengunjungi dia. Dan mereka bersepakat untuk mendatangi. Kalau kata sepakat, di situ yang disebutkan, artinya mereka itu satu kata, satu tujuan, satu keinginan, satu kemauan. Ini merupakan sesuatu yang indah, yang harmonis, yang bisa dipelajari dari ketiga sahabat Ayub ini. Mereka datang untuk apa? Mereka datang untuk menghibur, sekedar menghibur Ayub yang berada dalam penderitaan yang luar biasa. Manakala Ayub susah, mereka justru bekerja sama secara harmonis untuk mendatangi sahabatnya, menghibur dia dalam keadaan yang begitu susah, menderita. Dan karena itu, Bapak Saudara, lagu yang tadi kita bisa nyanyikan, kita dengar sama-sama. Apapun yang menimpamu, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap melindungi. Tuhan tetap melindungi dalam kondisi apapun. Dan kita melihat sini sahabat-sahabat Ayub, sikap positif yang kita bisa lihat yang pertama itu adalah mereka memiliki sikap positif kerjasama yang sangat harmonis. Harmonis di sini berarti indah, menyenangkan. Dan karena itu, Bapak Saudara, mereka kerjasama yang baik dalam kesepakatan mereka. Mereka sekata, setujuan untuk apa? Menghibur, menguatkan. Sahabatnya berada dalam kondisi yang mengenaskan itu. Dalam kondisi penderitaan. Mereka mendatangi dia karena mereka punya hati untuk melayani sahabatnya itu. Dan khusus ketiga sahabat ini, mereka menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kita memiliki sikap seperti ini ketika kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita mengalami kesulitan. Kita bisa saja, mungkin situasi seperti ini bukan kita mengunjungi, tapi kita menelpon mereka, WA mereka, sehingga mereka tahu bahwa kita punya perhatian terhadap mereka. Nah, karena itu, Bapak Saudara, itu poin sikap positif yang perlu kita pelajari dari tiga sahabat Ayub ini. Yang kedua, sikap positif yang kedua yang bisa kita lihat dari sini adalah bahwa mereka memiliki sikap turut menderita dengan sesama. Mereka memiliki sikap turut menderita dengan sesama. Ayat 12 kita bisa lihat di sana. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka menggoyahkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki sikap turut menderita dengan sesamanya itu. Mereka hadir di sana, Bapak Saudara, untuk turut merasakan derita sesamanya, yaitu Ayub sendiri. Mereka menangis sebagai tanda duka yang mendalam. Sesuai firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 15. Menangislah dengan orang yang menangis. Luar biasa, Bapak Saudara. Ketiga sahabat Ayub ini, mereka turut menderita dengan sesamanya, itu Ayub sendiri. Itu sebabnya Alkitab mencatat di ayat 12 itu. Mereka memandang dia dari jauh, mereka sudah tidak mengenal Ayub. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Ini bukan pura-pura, tapi sesuatu yang sungguh-sungguh menunjukkan mereka merasakan penderitaan yang dialami oleh Ayub itu. Mereka menggoyahkan jubah mereka dan menaburkan debu di atas kepala mereka terhadap langit. Ini menunjukkan mereka sungguh-sungguh ikut merasakan, merasa empati terhadap Ayub yang dalam kondisi penderitaan itu. Itu sebab, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka menangis sebagai tanda bahwa mereka sungguh-sungguh ikut merasakan apa yang dialami oleh Ayub. Mereka merupakan jubah sebagai tanda bahwa mereka sungguh-sungguh ikut merasakan itu. Mereka juga menaburkan debu sebagai tanda bahwa manusia itu berasal dari tanah. Manusia berasal dari debu.
Itu sebab mereka mengambil tanah lalu menaburkan di atas kepala mereka sebagai tanda bahwa manusia itu hidup. Memang dari tanah akan kembali menjadi debu. Itu sebabnya mereka menaburkan debu di atas kepala mereka terhadap langit untuk pengakuan bahwa manusia itu memang berasal dari tanah, akan kembali menjadi debu sebagai tanda bahwa mereka benar-benar ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh sahabatnya Ayub. Sebagai sahabat, Bapak Saudara, kita melihat sikap positif yang kedua tadi. Mereka turut menderita dan sesama, yaitu Ayub. Karena itu Bapak Saudara, ayat 12 menegaskan kembali asal muasal manusia. Dengan mereka menggoyahkan jubah mereka, lalu kemudian mereka mengambil tanah menendam debu di atas kepala mereka. Dan ini menunjukkan bahwa pengakuan manusia berasal dari tanah akan kembali menjadi debu. Siapakah Anda sehingga Anda memegahkan diri? Apapun latar belakang, situasi kondisi apapun, Anda dan saya suatu waktu akan menjadi debu. Itu pertanda Bapak Saudara. Ini sebab menunjukkan bahwa ketika sahabat dari Ayub ini memberikan teladan positif bagaimana sikap seseorang untuk turut merasakan derita sesama. Nah, itu sebab mereka mendatangi dia dan merasakan penderitaan yang sama itu. Poin yang ketiga, sikap positif yang perlu kita pelajari dari ketiga sahabat Ayub ini. Poin yang ketiga, ayat yang ke-13. Mereka memiliki sikap melayani tanpa kata-kata. Ayat 13 dikatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan Ayub itu. Jadi Bapak Saudara, sikap positif yang kita bisa lihat, mereka memiliki sikap melayani tanpa kata-kata. Artinya di sini mereka datang dan melihat lalu duduk tanpa memberi komentar. Orang dalam penderitaan, mereka mengunjungi Ayub, mereka tidak perlu komentar, tapi mereka duduk bersama-sama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam tanpa berkata-kata. Ini menunjukkan sikap melayani dengan perhatian, tak perlu berkata-kata, cukup hadir, diam, menunjukkan perhatian, kasih kepada sesama. Mereka datang untuk memberkati tanpa kata-kata. Mereka datang untuk menunjukkan kasih tanpa sepatah kata pun. Mereka melihat sahabatnya yaitu Ayub sedang dalam penderitaan yang berat. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sikap teladan yang luar biasa. Ketika kita mengunjungi orang yang sakit, kebanyakan kita banyak komentar. Kebanyakan kita memberikan masukan, sementara orang yang kita kunjungi dalam kondisi penderitaan, dalam kondisi yang sangat menderita. Dan ini merupakan sikap yang salah bagi orang yang suka komentar dan orang-orang yang menderita. Tapi kita melihat teladan positif yang bisa kita lihat dari 3 sahabat Ayub ini. Mereka datang melayani tanpa kata-kata. Dengan sikap melayani tanpa kata-kata, ini pun memberkati dan menguatkan, menghiburkan orang yang berada dalam keadaan sulit. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka perhatian khusus kepada sahabatnya itu, yaitu Ayub, merupakan teman, sahabat yang sangat baik, yang mereka kenal dengan baik bagaimana Ayub ini hidup dalam kondisi yang mengenaskan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat firman Tuhan ini kira-kira penerapannya bagi kita. Bahwa ketika kita memperhatikan, kita melayani orang tanpa kata-kata, orang ini akan merasa ia diberkati. Karena kehadiran melayani tanpa kata-kata sudah cukup bagi orang yang berada dalam penderitaan. Dan Ayub ini adalah contoh dalam penderitaan yang dikunjungi oleh 3 sahabatnya itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini bisa kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 10. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia itu? Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi saya ulang. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya perhatian kita kepada orang-orang yang memang kita kenal dan sama-sama mengenal Tuhan, berada dalam kondisi yang sulit, kita memperhatikan mereka. Kita memperhatikan mereka, melayani mereka, mengunjungi mereka dalam kondisi apapun. Kita memperhatikan mereka sebagai saudara di dalam Kristus, sebagai sahabat di dalam Kristus, sebagai teman di dalam Kristus. Kita melakukan oleh karena kita mengasihi mereka. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk memperhatikan 3 teladan dari 3 sahabat Ayub ini. Hal itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Saudara saya mendorong, saya mengajak kita untuk belajar meneladani 3 sahabat Ayub ini. Bahwa mereka melayani dengan sikap kerjasama yang harmonis. Yang kedua, mereka memiliki sikap turut menderita dengan sesamanya, yaitu merasakan apa yang dialami oleh sahabat-sahabatnya, oleh saudaranya, temannya Ayub itu. Dan yang ketiga, kita melayani tidak perlu banyak komentar, tidak perlu banyak kita mengkomentari, cukup kita hadir, kita berbuat tanpa kata-kata, kita mempraktikkan firman Tuhan tanpa kata-kata. Itu cukup bagi orang lain diberkati karena kasih. Orang yang memiliki kasih pasti ada praktik dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki kasih pasti mempraktikkan kasih itu. Karena kasih itu adalah kasih agape. Kasih yang tidak menuntut balas. Dan Alkitab mencatat, ketiga sahabat Ayub ini tidak pernah menuntut balas. Tapi di bagian terakhir, mereka diberkati oleh doa Ayub ketika Ayub dipulihkan kembali. Mereka didoakan karena Tuhan menginginkan Ayub yang mendoakan mereka. Sehingga mereka diberkati juga ketika sahabat Ayub ini. Dan karena itu saudara-saudara, ketika kita melayani hati kita, karena mengasihi Tuhan, kita mempraktikkan. Berkat Tuhan pasti hadir di dalam kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, berkat Tuhan pasti hadir. Karena kita melayani dengan hati yang murni, dengan tulus, tanpa kata-kata. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat dan sekaligus kita doakan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman Tuhan kami belajar sikap positif yang ditunjukkan oleh ketiga sahabat Ayub. Tuhan tolong kami hari ini. Kami akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami memberkati banyak orang. Terima kasih untuk firman Tuhan. Jemaat boleh diberkati melalui firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mereka diberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan. Situasi seperti saat ini, kami ada di Indonesia, negeri kami yang tercinta. Dan itu kami menopang bangsa kami dalam tangan Tuhan. Pemerintahan yang ada, Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Bapak Mahfud Amin. Tuhan menolong, memberkati, bahkan Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mengatur bangsa ini, mengendalikan bangsa ini dalam kondisi COVID saat ini. Kami berdoa untuk bersama dengan para menteri kabinet kerja atau kabinet Indonesia Maju. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat buat mereka mengambil keputusan untuk menangani COVID ini Tuhan. Bahkan situasi ekonomi, situasi politik, situasi hukum, keamanan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya Kau melindungi ya Tuhan, para dokter, para medis, Tuhan tolong mereka. Kami berdoa untuk pasien-pasien COVID dan mereka yang berada dalam kesusahan, Tuhan hiburkan mereka, keluarga mereka. Bapak terima kasih, para dokter, para medis, Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah, ada kerjasama, sehati, seperasaan untuk menangani situasi bangsa kami dalam kondisi ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk TNI Polri, mereka sehati, mereka sepakat, mereka kerjasama untuk menjaga keamanan bangsa kami dan masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kami ada di Indonesia. Karena itu kami menopang bangsa kami terus menerus berada dalam kontrol Tuhan. Lindungi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami dengar firman Tuhan. Kami diberkati firman Tuhan. Kami akan beri persembahan. Tuhan memberkati persembahan umat-Mu, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan
diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Anak-anak dalam pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena persembahan kami berikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya pekerjaan misi. Kami berdoa ya Tuhan, lewat kehidupan kami, jemaat kami, ada banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan mendengar doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau kasih karunia serta damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.